Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berangkat dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12 ini diandaikan bahwa semua orang yang telah menjadi Katolik adalah keputusan final pribadi yang mantap dan jujur. Maka menjadi Katolik sama dengan menjadi para penyewa kebun anggur Tuhan dengan tekad mau mengabdi, berbakti, dan bekerja di ladang Tuhan, menjadi penjala manusia, menjadi garam, terang, ragi dunia, menjadi umat Katolik yang aktif, progresif dalam berbagai tindakan pelayanan, pewartaan, berjemaat, berliturgi demi Kristus dan gerejanya. Sehingga pada waktu musim panen tiba, sudah siap mempersembahkan hasil panenannya kepada tuannya, yaitu Tuhan Allah sendiri, kepada Yesus Kristus, sebab kita hanya penyewa ladang, penyewa kebun, maka harus bisa menyetor hasil panenan, sebab pada musim panenan Tuhan akan menagih hasil sewa garapannya. Namun, selama kita menjadi penyewa yang menggarap ladang Tuhan, yang diharapkan adalah kita menjadi petani yang giat dan penuh semangat menggarap kebunnya,
karena ingin mendapatkan hasil panen yang melimpah. Sama dengan menjadi orang beriman yang menghidupi imannya dengan cermat dan cerdik. Namun, untuk menjadi orang beriman yang semaksimal mungkin tersebut diserahkan kepada kita dengan bebas penggarapannya. Tapi waktu dan kesempatan untuk menggarapnya terbatas, yakni sepanjang hidup di kandung badan saja, dan batas hidup tak dapat diduga. Tuhan tidak akan ikut campur tangan, tidak akan diawasi dan dipaksa. Setiap orang beriman bebas, bahkan sebebas-bebasnya menggarap imannya dalam rangka mengikuti jejak Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan hanya menunggu di ujung zaman hingga musim panen tiba. Pada akhir zaman, Tuhan menerima setoran hasil panen. Semua sarana untuk menggarap ladang anggur Tuhan untuk menjadi petani penyewa yang baik sudah disediakan lengkap. Gereja sudah menyediakan sarana dengan lengkap sebagaimana terungkap dalam simbol-simbol pada perumpamaan. Jika kita tidak menggunakan kesempatan selama hidup untuk menggarap iman sebaik-baiknya, maka kita akan rugi sendiri. Kalau justru selama hidup kita acuh tak acuh saja, kita akan menjadi orang Katolik anonim. Tuhan tidak menghendaki perilaku minimalis dan minor tersebut. Misalnya sudah menjadi Katolik, tetapi masih mencari dukun dan orang pintar. Tuhan tidak berkenan pada perilaku manusia yang memelintir iman Katoliknya. Pada waktu menghadap Allah, hidupnya akan diadili sebab selama ini seenaknya saja hidupnya. Tuhan memberikan kebebasan penuh kepada manusia. Jika menyalahgunakan kebebasannya, manusia harus menanggung sendiri akibatnya. Kalau kita jungkir balik masuk dunia kegelapan, Tuhan tidak akan memedulikan. Tetapi saat musim panen tiba pada akhir zaman, Tuhan akan menagih setoran hasil garapannya tanpa kompromi. Apakah tangan kita akan hampa dan tidak bisa menyetorkan hasil panenan? Akankah tangan kita hitam tanpa kebajikan, tanpa kesalehan, tanpa cinta kasih yang nyata? Jika ya, kita akan diperlakukan seperti alang-alang dan rumput liar. Saudara-saudari yang terkasih, pendeknya, semua penggarap, para penyewa kebun anggur Tuhan, yaitu semua yang mengaku Katolik, tetapi selama hidupnya tidak ditemukan jejak-jejak Yesus Kristus, tidak ditemukan jejak-jejak kekatolikannya, pada musim panen tidak menyetor hasilnya, Tuhan akan mengulangi kata-kata kepada para imam kepala dan para penatua bangsa Yahudi itu. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Matius bab 21 ayat 41. Sebab mereka tidak mau aktif, tidak giat, tidak semangat, tidak berjuang mati-matian untuk menjadi orang-orang Katolik yang terbaik. Tetapi hidupnya penuh dengan pekerjaan hitam dan kemalasan, serta menolak menjadi penggarap penyewa kebun anggur Tuhan yang tekun, setia, dan tangguh, yang semula dikatakan sendiri akan menjadi orang Katolik yang setia, bahkan telah bersumpah waktu dibaptis untuk menjadi orang Katolik yang giat, aktif, semangat, rajin, maksimal, terbaik, ternyata tidak terbukti. Berjanji akan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, mau menjadi orang Katolik yang baik, tetapi ternyata kandas, tumbang diterjang badai kehidupan, dan imannya berantakan. Padahal seharusnya janjinya sendiri ditepati, dijalani dengan konsekuen, diperjuangkan dengan mati-matian.
Semoga kita berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menjadi pekerja penggarap kebun anggur yang memang bisa dipercaya dan diandalkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan para martir. Kekristenan masih merupakan hal baru di Uganda, Afrika, ketika misi Katolik dimulai di sana pada tahun 1879. Para imam yang diutus adalah para imam misionaris Afrika. Karena jubah mereka yang putih, mereka lebih dikenal dengan sebutan imam-imam putih. Raja Mwanga tidak mengerti apa itu Kristen, tetapi ia menjadi amat marah ketika seorang Katolik bernama Yosef Nkasa menasehatinya untuk memperbaiki cara hidupnya. Raja kemudian membunuh sekelompok orang Kristen dan uskup mereka. Raja Mwanga juga terlibat dalam kehidupan homoseksual. Ia terutama tertarik pada para pemuda pelayan istana. Murka Raja Mwanga berubah menjadi rasa benci dan dendam terhadap Yosef Nkasa dan agamanya. Segelintir pejabat istana yang ambisius mengobarkan murka raja dengan dusta mereka. Yosef Nkasa dihukum penggal pada tanggal 18 November tahun 1885. Penganiayaan pun dimulai. 100 orang terbunuh, 22 diantaranya kelak dinyatakan kudus. Dengan wafatnya Yosef Nkasa, Carolus Luanga menjadi pemimpin guru agama dari para pelayan istana yang beragama Katolik. Pada tanggal 26 Mei tahun 1886, Raja mendapati bahwa sebagian dari para pelayannya telah menjadi Katolik. Ia memanggil Denis Sebungwawo. Ia bertanya apakah Denis mengajarkan agama kepada pelayan-pelayan istana yang lain. Denis menjawab, "Ya." Raja segera menyambar pedangnya lalu menusukkannya dengan keji ke tenggorokan pemuda itu. Kemudian Raja menyerukan bahwa tidak seorang pun diizinkan meninggalkan istana. Genderang perang ditabuh sepanjang malam. Dalam suatu ruangan tersembunyi, Carolus Luanga secara sembunyi-sembunyi membaptis 4 pelayan istana. Seorang di antaranya adalah Santo Kizito, seorang remaja periang serta murah hati yang baru berumur 13 tahun. Dialah yang paling muda dalam kelompok mereka. Santo Carolus Luanga telah seringkali menyelamatkan Kizito dari nafsu jahat raja. Sebagian besar dari ke-22 martir Uganda yang telah dinyatakan kudus itu wafat sebagai martir pada tanggal 3 Juni tahun 1886. Mereka dipaksa berjalan 37 mil jauhnya ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Setelah beberapa hari di penjara, mereka dilemparkan ke dalam kobaran api. 17 dari para martir tersebut adalah para pelayan istana. Salah seorang dari remaja yang wafat sebagai martir adalah Santo Mbaga. Ayahnya sendiri yang bertugas sebagai algojo pada hari itu. Seorang martir yang lain adalah Santo Andreas Kakua, wafat pada tanggal 27 Januari tahun 1887. Ia termasuk salah seorang dari 22 martir yang dinyatakan kudus oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Tuhan panenan, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram Santo Carolus Luanga dan teman-temannya membuahkan panenan berlimpah.
Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.